Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat melihat di kolom komentar gue bahwa ada beberapa dari kalian yang merequest gue untuk membahas salah satu animasi buatan negara Malaysia yang berjudul Dongeng Sang Kancil. Nah, pada saat gue pertama kali mendengar permintaan tersebut, gue awal mengira kalau kalian meminta gue untuk membahas serial animasi yang berjudul Pada Zaman Dahulu Kala. Tapi ketika ada yang mengatakan kalau Dongeng Sang Kancil ini menampilkan adegan darah yang cukup brutal, seketika gue langsung kebingungan dan segera mencari tahu, di mana gue akhirnya menemukan bahwa terdapat sebuah video animasi dengan visual yang mirip seperti animasi pada zaman dahulu, tapi dengan tampilan yang sedikit berbeda dan juga agak sadis. Awalnya gue mengira kalau itu merupakan fanmade saja, tapi ketika gue mencari informasi yang lebih dalam, gue segera menemukan bahwa ternyata itu merupakan animasi sungguhan yang dibuat langsung oleh studio yang sama yang membuat animasi pada zaman dahulu. Setelah mengetahui informasi itu, gue pun menjadi cukup tertarik dengan animasi ini dan ingin segera menontonnya, namun pada saat itu gue masih belum bisa menemukan website ilegal ataupun resmi yang bisa menayangkan animasi itu. Hingga akhirnya, pada tanggal 26 Maret kemarin, film animasi ini pun akhirnya rilis di layanan streaming Netflix. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai sebuah film animasi asal negara Malaysia yang berjudul Dongeng Sang Kancil. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Dongeng Sang Kancil merupakan film animasi terbaru buatan negara Malaysia yang dikerjakan oleh studio yang sama yang telah mengerjakan serial Upin dan Ipin, yaitu Les Kopaku Production. Film ini sendiri bisa dikatakan sebagai sebuah spin-off dari salah satu serial animasi yang dibuat oleh mereka, yaitu Pada Zaman Dahulu. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Pada Zaman Dahulu merupakan sebuah serial animasi yang menceritakan seorang kakek yang bernama Aki, di mana ia suka menceritakan berbagai cerita fiksi atau dongeng kepada kedua cucunya yang bernama Ara dan juga Aris. Cerita dongeng ini berupa sebuah fable yang menceritakan kehidupan dari para binatang di sebuah hutan, dan cerita-cerita ini biasanya memiliki nilai edukasi berupa pesan moral yang bisa dipetik dari berbagai perilaku hewan yang ada di dalamnya. Nah, salah satu karakter hewan yang sangat ikonik dalam serial ini adalah Sang Kancil. Buat kalian para generasi milenial ataupun Gen Z, pastinya kalian sudah sangat tidak asing lah dengan sosok yang satu ini, karena karakternya sendiri sudah sering kali muncul dalam berbagai karya literatur maupun buku pelajaran. Dikarenakan hal inilah, sepertinya Les Kopaku Production berpikir untuk membuat sebuah animasi khusus yang menceritakan kisah panjang dari karakter ini. Nah, tapi alih-alih mengadaptasi kisah si Kancil yang sudah sangat familiar di mata publik, mereka justru malah mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Bila biasanya cerita si Kancil lebih identik dengan kisah anak yang ringan dan ramah, pada animasi ini mereka justru malah menghadirkan sebuah cerita yang cukup berat dengan membawakan konflik balas dendam. Tidak hanya dari ceritanya saja, nuansa dan juga konten yang dibawakan oleh animasi ini juga sangat berbeda. Pada animasi ini, mereka malah membawakan nuansa yang sangat gelap dengan menghadirkan berbagai adegan yang sangat sadis. Hal ini jelas menimbulkan berbagai kontroversi dan juga perdebatan, terutama di tempat di mana animasi ini berasal. Banyak orang di sana sempat mempertanyakan kenapa Les Kopaku Production malah membuat animasi seperti ini. Bahkan gue sendiri sempat melihat ada beberapa konten kreator dari Malaysia yang juga sama-sama mempertanyakan isi konten yang dibawakan oleh animasi ini. Nah, memangnya seberapa parahkah adegan sadis yang mereka hadirkan dan kenapa mereka melakukan hal ini? Habis musnah tempat tinggal kami. Lawan mereka! Jadi pada awal film, adegan sadis ini memang sudah diperlihatkan secara jelas, tetapi itu semua masih terlihat tidak begitu parah. Adegan sadis ini berupa sebuah luka besar yang ada di tubuh seorang karakter, dan luka tersebut tidak terlihat realistis serta diselimuti oleh sebuah efek cahaya merah. Selain itu, bagaimana karakter tersebut tewas tidak disertai dengan efek darah yang bertebaran kemana-mana, namun harus gue akui bahwa adegan kematiannya ini terbilang cukup mengerikan. Setelah momen tersebut, adegan sadis yang dihadirkan oleh animasi ini masih di taraf yang sama seperti di awal film, walaupun mereka sudah mulai menghadirkan berbagai adegan darah yang cukup jelas. Nah, tapi ketika sosok antagonis utama dari cerita ini akhirnya diperkenalkan, disinilah tingkat kesadisan dari film ini mulai meningkat secara drastis. Adegan berdarahnya menjadi semakin banyak, ada beberapa karakter yang terluka dengan sangat parah dan mengerikan, hingga bahkan ada yang mati secara brutal. Beberapa adegan sadis yang cukup memorable di kepala gua adalah ada satu orang karakter yang matanya tertusuk hingga berdarah dengan cukup hebat. Lalu ada juga beberapa karakter yang mati dengan bagian tubuh mereka yang dicabik-cabik, hingga yang paling mengejutkan dan sepertinya juga diingat oleh banyak penonton adalah salah satu karakter yang mati dengan bagian tubuhnya yang terpotong.
Nah, jadi begitulah tingkat kesadisan yang dimiliki oleh film ini. Kalau kita membandingkannya dengan animasi-animasi dewasa di luar sana, seperti Happy Tree Friends, Mr. Pickle, dan sebagainya, gua rasa tingkat kesadisan dari film ini memang tidak setara dengan mereka. Nah, tapi apa yang membuat film ini terkesan sangat sadis adalah karena mayoritas orang yang menonton film ini pastinya sudah tahu bahwa ini film berbasis pada serial animasi untuk anak-anak. Hal ini jelas menimbulkan sebuah kesan yang sangat tidak mengenakan dan tidak pantas, yang mana ini membuat semua adegan dewasa tersebut terkesan menjadi semakin mengerikan lagi. Nah, meskipun memiliki adegan sadis yang cukup banyak, ternyata film ini malah memiliki rating usia yaitu PG-12+, yang itu berarti film ini sudah bisa ditonton oleh anak-anak di atas umur 12 tahun. Buat beberapa orang, hal ini dianggap sangat bermasalah karena menurut mereka animasi yang sesadis ini seharusnya hanya boleh ditonton oleh orang-orang dewasa saja atau setidaknya anak-anak remaja yang sudah menginjak umur 16 tahun. Nah, uniknya, dalam video yang mereka upload dalam channel YouTube mereka dengan judul Cinematur, kita bisa melihat bahwa anak-anak yang menonton film ini terlihat sangat belia dan bahkan sepertinya jauh lebih muda dari target usia bagi film ini. Gua nggak tahu pasti apakah film yang ditonton oleh mereka ini merupakan versi sensor atau versi aslinya, namun kalau andaikan ini merupakan versi yang tidak disensor, hal ini seharusnya bakal menimbulkan perdebatan yang sangat besar di luar sana. Gue sendiri masih nggak bisa memastikan apakah kesadisan dari film ini masih bisa ditonton oleh anak-anak semuda ini, karena gue pribadi masih terus mendalami topik mengenai dampak tontonan suatu animasi terhadap anak-anak, mau itu dari segi kekerasan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, terlepas dari permasalahan mengenai apakah film ini layak atau tidak untuk ditonton oleh anak-anak, gue pribadi cukup kagum sih dengan apa yang mereka lakukan di sini. Tidak hanya ini menunjukkan bahwa mereka sudah sangat berani dan berusaha keluar dari zona aman, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga telah melakukan hal yang sangat langka dan mungkin bisa menjadi pelopor dari berkembangnya industri animasi. Hal ini dikarenakan mereka telah membuat sebuah animasi yang cukup sadis dengan menggunakan gaya animasi 3 dimensi atau computer animation. Nah, buat kalian yang belum sadar, mayoritas animasi yang memiliki adegan sadis itu selalu memiliki gaya animasi tradisional atau 2 dimensi seperti anime-anime dan juga kartun dewasa buatan negara barat. Jarang sekali kita bisa memiliki animasi komputer yang memiliki adegan dewasa yang sebrutal dan sebanyak ini. Bahkan film Sausage Party saja yang merupakan animasi dewasa dengan gaya computer animation yang sangat kontroversial itu nggak memiliki adegan yang sesadis di film Dongeng Sang Kancil. Nah, satu-satunya animasi komputer yang gua ingat memiliki adegan yang sesadis ini dan mungkin bisa dibilang jauh lebih parah adalah serial Murder Throne. Buat kalian yang pernah menonton animasi tersebut, kalian seharusnya tahu bahwa animasi itu seringkali menampilkan adegan yang sangat sadis dan juga brutal, walaupun ya hampir semua adegan itu dialami oleh para karakter robot dan bukannya makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan. Nah, setelah melihat aspek kesadisan dari film ini, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa mereka membuat film Sang Kancil menjadi seperti ini? Well, berdasarkan salah satu video yang diupload oleh channel Les Kopaku Production yang berjudul Di Sebalik Tabir, para tim yang mengerjakan animasi ini mengatakan kalau mereka ingin membuat sebuah film animasi mengenai karakter Sang Kancil dengan cerita yang berbeda dari yang sudah dikenal oleh banyak orang, serta memiliki banyak adegan aksi yang lebih keras. Nak buat cerita kancil tapi sesuatu yang lebih impact. Lebih explore terhadap aksi-aksi yang orang kata lebih keras. Yes, hanya informasi itu saja yang bisa gue dapatkan. Mereka nggak begitu memberikan informasi yang lebih detail mengenai alasan kenapa film ini memiliki banyak sekali adegan yang sangat sadis. Asumsi gue mengenai hal ini adalah mereka sepertinya sedang melakukan sebuah eksperimen dalam membuat sebuah animasi yang lebih dewasa. Seperti yang kita tahu, Les Kopaku Production memang sudah sangat terkenal dan juga sukses dengan karya-karya mereka yang diperuntukkan untuk penonton anak-anak. Dikarenakan hal inilah, mereka sepertinya mencoba untuk melakukan sebuah gebrakan baru dengan membuat animasi yang lebih eksplisit dengan tujuan agar ke depannya nanti mereka bisa mengukur seberapa dewasakah animasi yang bisa mereka buat, serta ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk bisa membuat animasi yang lebih dewasa lagi untuk ke depannya nanti. Kalau andaikan itu memang benar, well, gue pribadi harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas keberanian mereka dalam melakukan hal ini. Nah, selain dari kesadisan yang dimiliki oleh ini film, hal lain yang sepertinya harus kita sorot adalah dari aspek animasi dan juga visualnya. Pada video gue yang membahas mengenai perbandingan antara Upin dan Ipin versi lawas dan modern, di situ gue sempat menyinggung kalau animasi Upin dan Ipin itu bakal bisa menjadi lebih bagus apabila mereka menambahkan beberapa efek tambahan seperti yang ada di film Spider-Verse ataupun semua film yang menggunakan gaya animasi yang serupa. Nah, tapi tanpa gua duga, harapan gua ini ternyata malah terwujud dalam film Dongeng Sang Kancil. Grafik dari film ini memang tidak begitu bagus dan berkesan, tetapi kualitas animasi dan juga visualnya itu benar-benar bagus banget. Pergerakan animasinya sangatlah fluid dan ekspresif, namun mereka juga menambahkan berbagai efek 2 dimensi yang membuat keseluruhan dari film animasi ini terlihat cukup mahal dan juga berkelas.
Asli bro, gue bener-bener gak nyangka kalau harapan gue di video itu ternyata malah terwujud dalam waktu secepat ini. Selain dari kualitas animasi, scoring dan musical number dari film ini juga terbilang sangat menarik. Sound effect dan background musiknya sangatlah pas karena mampu meningkatkan beberapa momen menjadi semakin intens ataupun emosional. Tidak hanya itu saja, musical number di film ini juga digambarkan dan ditulis dengan sangat bagus hingga membuatnya terasa seperti animasi buatan negara barat yang seringkali menghadirkan banyak sekali momen musical number. Nah, untuk kualitas ceritanya sendiri, menurut gue cerita dari film ini terbilang cukup oke dan gak begitu luar biasa ataupun spesial. Singkatnya, ini merupakan film yang awalnya berfokus pada tema balas dendam, namun akhirnya berubah jadi mempersatukan perbedaan untuk bisa melawan ancaman yang lebih besar. Ceritanya sendiri sangatlah straight to the point dan gak memiliki kompleksitas, serta tidak memiliki masalah moral dilema ataupun pesan moral yang begitu menarik. Kalimat yang mungkin bisa menggambarkan kualitas cerita dari film ini adalah cerita yang datar dan terkesan simpel yang cocok dibuat untuk penonton anak-anak namun diiringi oleh berbagai adegan dewasa yang sadis. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung dan sekaligus menjadi isu terbesar gue untuk film ini adalah dari segi pendalaman karakternya. Buat gue, hampir semua karakter yang ada di film ini digambarkan dengan satu dimensi saja dan gak memiliki lapisan ataupun hal yang menarik di dalamnya. Semuanya terkesan sangat flat dan gak memiliki hal yang bisa meningkatkan kualitas cerita dari film ini. Salah satu contoh yang bisa gue ambil untuk kasus ini adalah dari karakter orang utan. Pada film ini, diceritakan kalau ia muncul di hadapan sang kancil ketika dirinya sudah terluka parah yang diakibatkan oleh sang antagonis utama. Sebelum dia menjemput ajalnya, orang utan itu memberitahu sang kancil mengenai siapakah sosok ibunya di masa lalu serta konfliknya dengan sang antagonis utama. Apa yang menjadi masalah di sini adalah mereka seperti memaksa kita untuk merasa bersedih kepada kematiannya yang padahal ini karakter baru memiliki peran besar di momen ini saja. Buat penonton anak-anak, mereka mungkin bakal bisa merasa bersedih dengan kematiannya, tapi buat penonton yang lebih dewasa, kemungkinan besar banyak dari mereka bakal merasa biasa saja dengan momen itu. Kalau andaikan karakternya ini sudah diperkenalkan dari awal film, gue rasa ini bisa membuat para penonton yang lebih dewasa bisa merasa lebih bersimpati kepadanya. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi, seharusnya karakternya ini diceritakan sebagai sosok figur yang telah merawat sang kancil setelah ibunya tewas, karena dengan begitu, sang kancil bakal memiliki ikatan emosional yang lebih tinggi terhadap karakter ini, serta ini sekaligus bisa memberikan dorongan yang lebih kuat bagi sang kancil untuk bisa melawan sang antagonis utama. Tapi ya, dikarenakan film ini memang masih diperuntukkan untuk anak-anak, jadi wajar aja kalau mereka tidak begitu mementingkan aspek ini. Nah, secara keseluruhan, menurut gua ini merupakan film animasi yang sangat berani, namun juga terkesan ragu-ragu di waktu yang bersamaan. Cerita dari film ini terasa sangat flat dan juga sederhana, yang padahal mereka sebenarnya bisa membuat cerita yang lebih baik dari ini. Walaupun begitu, setidaknya kualitas animasi dan juga visual dari film ini bisa dikatakan sangat apik dengan adegan sadis yang cukup banyak dan terasa sangat fresh, terutama dalam dunia animasi komputer. Ya, gue harap ke depannya nanti Les Kopaku Production ataupun studio animasi asal Malaysia lainnya bisa membuat animasi dewasa yang lebih proper lagi. Tidak hanya memiliki adegan ataupun unsur dewasa yang kental, namun juga disertai dengan kualitas animasi dan cerita yang lebih bagus lagi. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah film ini sadis itu atau biasa saja? Serta gimanakah menurut kalian soal kualitas dari film ini? Apakah masterpiece atau ya mediocre? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!